Bertemu lagi dengan Kanuro. Pada video kali ini kita masih akan membahas hubungan antara titik potong sumbu X dengan nilai diskriminan. Wah, sebenarnya apa sih hubungannya? Oke teman-teman, kita lanjutkan ya belajarnya. Misalkan kakak mempunyai sebuah fungsi kuadrat yang lain nih, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Nah, sekarang kita coba cari titik potong grafiknya terhadap sumbu X ya. Kalau kita cari titik potong pada sumbu X, berarti kita buat nilai fx-nya menjadi 0 ya teman-teman. Sehingga kakak boleh tuliskan di sini x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah menjadi persamaan kuadrat. Berarti selanjutnya kita bisa cari akar-akar penyelesaiannya. Kita bisa carinya dengan menggunakan pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna atau bisa juga dengan rumus kuadratik. Nah, kalau pada persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan nggak ya teman-teman? Ternyata nggak bisa ya. Lalu gimana dong kita bisa mencari atau kita bisa mendapatkan akar-akar penyelesaiannya? Gimana ya? Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa loh mencari tahu apakah suatu persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar real sebagai penyelesaiannya atau tidak. Coba kalian ingat kembali pada materi persamaan kuadrat. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan mencari nilai diskriminan. Masih ingat tentang nilai diskriminan? Diskriminan atau yang dirumuskan dalam bentuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, jika nilai diskriminan atau D dari suatu persamaan kuadrat bernilai positif, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda sebagai penyelesaiannya. Nah, kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya hanya memiliki satu akar real yang sama sebagai penyelesaiannya. Dan yang ketiga, jika nilai D atau nilai diskriminannya bernilai negatif, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk mengetahui apakah persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0 ini mempunyai akar-akar real atau tidak sebagai penyelesaiannya, kita bisa mencari nilai diskriminannya ya. Oke, kalau kita lihat pada persamaan kuadrat ini, ntar pulpennya kakak ganti dulu ya warnanya. Nah, nilai A-nya berapa nih teman-teman? Nilai A-nya adalah 1 ya. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah negatif 3. Dan nilai C-nya adalah 6 ya teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita cari nilai diskriminannya. Diskriminan di sini kakak singkat D ya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita substitusikan ya, masing-masing nilai A, B, dan C-nya. B kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 6. Berarti berapa nih hasilnya? Negatif 3 dikuadratkan adalah 9, kemudian dikurangi 4 dikali 1 dikali 6. Berarti 24 ya. Berarti nilai D-nya adalah berapa nih teman-teman? Negatif 15. Wah, ternyata nilai D-nya negatif. Atau nilai D-nya kurang dari 0. Kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, berarti gimana teman-teman? Kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, artinya persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real sebagai penyelesaiannya. Oke, kakak tuliskan di sini ya. Artinya adalah tidak mempunyai akar real ya teman-teman sebagai penyelesaiannya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia tidak mempunyai akar real sebagai penyelesaiannya, berarti titik potong grafik dengan sumbu X-nya menjadi seperti apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, kita coba gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 ini pada koordinat kartesius ya teman-teman. Oke, kita gambarkan ya. Kakak ganti dulu warna spidolnya. Tadi kita punya fungsi kuadratnya adalah
fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Nah, kalau kita mau gambarkan grafiknya, berarti kita cari dulu nilai x, nilai y yang sama dengan nilai fx, dan juga nanti akan didapatkan titik x, y-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, kakak akan pilih nilai x-nya dari negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4 deh. Seperti ini. Selanjutnya kita cari masing-masing nilai fx-nya ya. Pertama kakak cari dulu nilai f negatif 1. Berarti nilainya menjadi negatif 1 dikuadratkan dikurangi 3 dikali negatif 1 ditambah 6. Hasilnya berapa nih? Negatif 1 dikuadratkan adalah 1, kemudian negatif 3 dikali negatif 1 berarti sama saja ditambah 3. 1 ditambah 3 berarti 4, ditambah 6 menjadi 10. Oke, berarti kalau nilai x-nya negatif 1, maka nilai y-nya adalah 10. Nah, dengan cara yang sama, kalau kalian substitusikan masing-masing nilai x-nya ke fungsi kuadrat yang kita punya ini, nanti akan didapatkan nilai y atau nilai fx-nya, yaitu 6. 4, kemudian kalau x-nya 2, nilai y-nya adalah 4, kemudian kalau nilai x-nya 3, nanti akan didapatkan nilai y-nya adalah 6, kemudian kalau nilai x-nya 4, akan didapatkan nilai y-nya adalah 10. Sehingga titiknya adalah negatif 1,10, kemudian 0,6, kemudian 1,4, lalu 2,4, kemudian 3,6, dan yang terakhir 4,10. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kakak batasi dulu nih. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapatkan titik-titik yang memenuhi fungsi kuadrat tersebut, kita tandai ya pada diagram Kartesius. Yang pertama, titik negatif 1,10. Berarti kira-kira titiknya ada di sini ya teman-teman. Di sini nih. Anggap aja lurus ya. Titiknya ada di sini. Selanjutnya titik yang kedua adalah 0,6. Berarti ada di sini ya. Yang ketiga, 1,4. 1,4 berarti kira-kira ada di sini nih teman-teman titiknya. Sini ya. Bentar. Di sini. Ya, anggap aja lurus ya teman-teman. Lalu titik selanjutnya adalah 2,4. 2,4 berarti kira-kira titiknya ada di sini nih. Bentar. 2,4 ya, berarti ada di sini. Kemudian titik selanjutnya adalah 3,6. 3,6 berarti kira-kira letak titiknya ada di sini ya. Dan yang terakhir adalah 4,10. 4,10. Bentar, kebanyakan. 4,10 berarti kira-kira letak titiknya adalah di sini. Nah, kalau kita sudah dapatkan titik-titiknya, selanjutnya kita hubungkan ya masing-masing titik tersebut. Seperti ini. Oke, sebentar. Bentar ya. Kita coba hubungkan masing-masing titiknya seperti ini teman-teman. Nah, kira-kira inilah grafik dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Nah, kalau kakak gambarkan pada koordinat Kartesius dengan lebih rapi, nanti akan didapatkan gambarnya seperti ini nih teman-teman. Nah, di sini terlihat ya bahwa parabola fx sama dengan, ini parabola fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6, ternyata tidak menyentuh sumbu x sama sekali. Artinya, pada suatu persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar bilangan real sebagai penyelesaiannya, maka grafiknya tidak memotong sumbu x di titik manapun. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah tahu ya bahwa pada fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6, ternyata nilai diskriminan berpengaruh pada titik potong grafiknya dengan sumbu x. Seperti ini.
Lalu bagaimana ya pada fungsi kuadrat yang lainnya? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak terus video pembelajarannya ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!